Atau kenapa banyak remaja sekarang berisiko terkena HIV tanpa mereka sadari? Nah, HIV bukan cuma tentang penyakit, tetapi Tentang bagaimana cara kita berperilaku, bergaul, dan menjaga diri. Yuk, sebelum terlambat, kita kenali bersama apa itu HIV/AIDS. Bagaimana cara penularannya, dan kenapa tergolong bebas bisa jadi bikin risiko semakin tinggi. Human Immunodefficiency Virus atau HIV adalah virus yang menginfeksi sel darah putih atau sel CD4 yang berfungsi melawan infeksi dan menyebabkan penurunan imunitas manusia. Fungsi sel CD4 yaitu sel CD4 adalah jenis sel darah putih limfosit T helper yang berperan sangat penting dalam sistem kekebalan tubuh. Fungsinya yaitu satu, mengatur dan mengarahkan respon imun tubuh. Dan sel CD4 memberi instruksi kepada sel imun lainnya saat tubuh melawan infeksi. Yang kedua yaitu mengaktifkan sel imun lain seperti sel T lainnya dan sel B dan makrofag agar bekerja melawan kuman atau virus. Selanjutnya nomor 3 yaitu menjaga kekuatan sistem imun. Yang keempat yaitu menjadi indikator kesehatan imun untuk melihat seberapa kuat atau lemah sistem kekebalan tubuh. Ketika sel-sel kekebalan tubuh ini rusak, tubuh menjadi lemah dan sulit melawan berbagai penyakit. Jika tidak ditangani, infeksi HIV dapat berkembang menjadi kondisi AIDS yang lebih berat, yaitu AIDS di mana sistem kekebalan tubuh sudah sangat menurun. AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah tahap akhir dari infeksi HIV di mana sistem kekebalan tubuh tidak dapat melawan infeksi dan penyakit. Pada tahap ini, tubuh tidak mampu lagi melawan penyakit sehingga penderita mudah terkena infeksi berat, infeksi oportunistik, dan berbagai komplikasi yang dapat mengancam nyawa. Contoh penyakit oportunitis: 1. Tuberkulosis TBC, 2. Pneumonitis pneumonia PCT, pneumonia berat akibat pneumonitis giroveji, 3. Toxoplasmosis, infeksi yang sering menyerang otak, 4. Candidiasis, mulut, kerongkongan, vagina, 5. CLV, Cytomegalovirus, dapat menyerang mata dan organ lain, 6. Cryptobiosis, diare kronis yang sulit sembuh, 7. Sarkoposi, kanker pembuluh darah yang menyebabkan bercak ungu pada kulit. Selanjutnya ada tahapan HIV. Di sini ada 4 fase tahapan HIV. Fase yang pertama yaitu umur infeksi 1-6 bulan sejak terinfeksinya HIV, di mana individu sudah terpapar dan terinfeksi HIV. Tetapi ciri-ciri terinfeksi belum terlihat walaupun sudah melakukan tes darah. Bisa jadi itu hanya gejala-gejala ringan seperti itu. Fase yang kedua, di mana umur infeksi berumur 2-10 tahun setelah terinfeksinya HIV, di mana individu sudah dinyatakan positif HIV, tetapi belum menunjukkan gejala sakit, hanya saja sudah dapat menularkan kepada orang lain. Bisa saja itu hanyalah gejala-gejala ringan seperti itu. Fase yang ketiga yaitu sindrom imunodefisiensi akut atau AIDS, yaitu di mana sistem kekebalan tubuh tidak mampu melawan infeksi. Gejala yang berkaitan antara lain diare terus-menerus, berat badan berkurang, nafsu makan berkurang, serta badan menjadi lemah. Dan yang terakhir ada stadium akhir HIV, di mana sistem kekebalan tubuh sudah sangat melemah dan rentan terhadap infeksi oportunistik dan beberapa jenis kanker. selanjutnya ada media dan penularan. HIV dapat menular karena adanya pertukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinfeksi. Contohnya darah. HIV menular jika darah dari orang yang terinfeksi masuk ke aliran darah orang lain. Contohnya transfusi darah yang tidak aman. Yang kedua luka terbuka, dan yang ketiga penggunaan jarum suntik yang bergantian. Yang selanjutnya ada air susu ibu. Ibu yang terinfeksi HIV dapat melanggar virus melalui ASI pada bayinya. Nah, resiko itu terjadi saat ibu menyusui tanpa adanya pengobatan ARV. Yang kedua, ASI masuk ke mulut bayi yang sistem imunnya masih
sangat lemah atau tergolong lemah. Selanjutnya ada air mani. Penularan terjadi jika hubungan seksual tanpa kondom, hubungan seksual dengan luka atau infeksi di area genital, dan hubungan seksual dengan gonta-ganti pasangan. Selanjutnya ada cairan vagina. Penularan terjadi saat hubungan seksual tanpa kondom, hubungan seksual dengan infeksi di area genital, dan kontak langsung cairan vagina dengan mukosa mulut penis. Cara pencegahan penularan HIV yaitu ada 5 prinsip ABCDE. Yang pertama A, abstinensi, yang kedua B, faithful, yang ketiga C, condom use, yang keempat D, avoidance, yang kelima E, education. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kelima prinsip tersebut, simak penjelasan berikut. Apa itu 5 prinsip ABCDE? Yang pertama A, abstinensi, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah karena merupakan langkah awal untuk mencegah HIV/AIDS. Yang kedua B, be faithful, setia pada satu pasangan. Dengan mengetahui status kesehatan pasangan masing-masing sangat menurunkan risiko penularan HIV/AIDS. Yang ketiga C, condom use, menggunakan kondom secara tepat dan benar merupakan langkah awal karena penularan HIV/AIDS melalui cairan vagina dan cairan air mani. Yang keempat D, drugs avoidance, yaitu tidak memakai narkoba, terutama narkoba jarum suntik karena penularan tercepat terjadi pada darah. Yang kelima E, education, yaitu pendidikan dan edukasi kesehatan. Adapun 5 edukasi yang bisa diberikan yaitu yang pertama cara pencegahan, cara penularan, bahaya seks, bahaya narkoba, dan pentingnya perilaku sehat. Pergaulan bebas adalah suatu perilaku mental yang perilaku ini tidak sesuai dengan norma sosial, agama, dan juga hukum. Perilaku ini biasanya dilakukan tanpa memikirkan sebab kepanjangannya seperti apa, Kemudian perilaku ini sering dipengaruhi oleh rasa pengetahuan, terus dari lingkungan pertemanan juga, dan yang terakhir karena kurangnya pengawasan. Pergaulan bebas itu meliputi seks bebas atau biasa disebut orang-orang itu hubungan seksual di luar batas norma seperti apa, kemudian menggunakan narkoba, minum minuman beralkohol, terus pergi ke tempat hiburan malam yang rawan perilaku beresiko, terus bergaul dengan orang-orang dari lingkungan yang negatif. Faktor penyebab pergaulan bebas adalah yang pertama kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kemudian yang kedua rasa ingin tahu yang tinggi, yang ketiga itu pengaruh dari pergaulan atau teman sebaya, yang keempat itu lingkungan keluarga yang kurang harmonis, yang kelima itu akses internet tanpa dipantau, kemudian yang keenam itu kebutuhan ingin diakui oleh teman atau mungkin bisa dibilang juga kayak pengen dianggap gaul lah seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pergaulan bebas serta bagaimana pergaulan bebas dapat meningkatkan resiko tertular HIV. Pergaulan bebas bukan hanya berpengaruh pada moral dan sosial pada remaja, tetapi juga mempengaruhi kesehatan remaja. Kegiatan seperti seks bebas, berganti-ganti pasangan, serta memakai narkoba suntik itu bisa meningkatkan